Selamat datang di YNS Perspective Podcast, where you can tune into today's strategies for tomorrow success. Dengan saya, Rizky Rizono Bunai, kali ini yang akan menemani kalian di podcast hari ini. Jadi podcast kali ini tuh menarik banget ya. Jadi temanya itu adalah Future Now, Smart Living dengan AI dan IoT melalui inovasi masa depan bersama Samsung. Nah, kali ini saya ditemani dengan Mas Ilham nih. Mas Ilham, thank you, welcome to Yamada Consulting and Inspire. Bisa perkenalkan dulu mungkin, Mas Ilham? Thank you, YNS fellas. Saya Ilham Indrawan, selaku MX Product Marketing Senior Manager untuk kategori flagship smartphone. Itu saya di Samsung sudah kurang lebih 8 tahun dan beberapa pengalaman pekerja sebelumnya banyak di industri telekomunikasi dan juga research juga. Alright. Nah, ini kalau misalnya kita ngebahas tentang Samsung, tentu dia menjadi market leader, pionir untuk berbagai macam electronics gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dulu dari home appliance-nya dulu nih Mas. Gimana sih sebetulnya positioning Samsung saat ini di Indonesia gitu ya? Mungkin kalau kita bicara tentang produk secara keseluruhan gitu ya di Samsung, tentunya kita akan selalu mencoba memberikan inovasi yang terbaik untuk konsumen. Itu termasuk kalau kita tadi bicara tentang produk home appliance, salah satunya ada produk-produk yang pada akhirnya untuk memudahkan hidup kita. Itu kita pasti kesana kita makin kesini pasti makin banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Dan salah satunya kalau kita bicara tentang home appliance tadi produknya, kita pun meluncurkan beberapa produk yang sudah ada AI ready-nya gitu ya. Dari mulai mesin cuci, kemudian kulkas, refrigerator, dan bahkan AC juga gitu. Dan semua hal tersebut bahkan bisa kita koneksikan ke sebuah software atau sebuah platform yang kita sebut sebagai SmartThings. Jadi semuanya all connected gitu. Jadi kalau kita bermimpi untuk punya sebuah rumah yang kita sebut smart home gitu ya, nah SmartThings ini sebenarnya untuk menjawab kebutuhan tersebut. Oke. Jadi sebetulnya kita nggak sadarin SmartThings ini sebetulnya udah diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari dan membantu untuk kebutuhan kita juga sehari-hari ya. Betul, mungkin kita bisa bayangin kali ya, kalau misalnya kita masih di jalan pulang, kita di jalan pulang, kebetulan di rumah nih nggak ada asisten rumah tangga, gitu ya. Tapi kita mau sampai rumah kan nggak mau kalau kita mood lagi habis macet-macetan, kita mau sampai rumah, maunya rumah sudah dingin dong. Gitu, sebenarnya di rumah sudah dingin, AC maunya langsung hidup ya kan. Nah, dengan SmartThings yang ada di smartphone kita tinggal aktifin aja AC kita di rumah, yang di rumah kita hidupin dari smartphone kita sendiri. Remote jadinya ya. Bisa kita remote gitu. Jadi misalnya 10 menit sebelum sampai kita udah hidupin duluan. Nanti sampai rumah udah sejuk udaranya, nggak bikin kita makin stres di rumah, gitu kan. Jadi behavior seperti itulah yang mungkin pada akhirnya kita coba jawab kebutuhan dari konsumen dengan inovasi yang kita berikan. Apalagi dengan adanya hiruk pikuk Jakarta kayak sekarang, lagi banyak polusi segala macam. Ini Samsung jadi jawaban sekali nih untuk teman-teman untuk mengimplementasikan di smart home-nya ya. Betul. Oke. Terus saat ini gimana sih sebetulnya tren itu dijawab sama marketnya seperti apa Mas kira-kira? Marketnya, kalau kita bicara tentang kebutuhan konsumen tentunya pasti berbeda-beda. Setiap orang punya kebutuhannya masing-masing gitu ya. Kalau kita bicara tentang smartphone pada akhir-akhir ini, semakin banyak kebutuhan orang untuk produktivitas multitasking. Karena kan sekarang banyak yang mungkin dia bekerja kantoran gitu ya, kayak kita gitu bekerja kantoran. Tapi dia juga harus misalnya bermultitask dengan pekerjaannya dia salah satunya, atau mungkin dengan hobinya dia sendiri gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan tersebut trennya makin kesini semakin banyak yang membutuhkan bisa dibilang asisten pribadi gitu ya. Dan bagaimana pada akhirnya kita tahun lalu di tahun 2024 kita sudah mulai memperkenalkan kita sebut sebagai Galaxy AI. Nah, Galaxy AI ini yang pada akhirnya kita lihat bahwa ini untuk memudahkan kehidupan kita sebagai misal sebagai profesional gitu ya, atau sebagai di passion point kita sendiri gitu ya. Ada banyak sekali Galaxy AI yang pada akhirnya akan membantu kehidupan kita. Paling tidak ada 3 aspek di sini yang kita bawa, dari untuk aspek komunikasi, aspek produktivitas, dan aspek content creation. Gitu. Jadi 3 aspek ini kita lihat kedepannya akan sangat relevan bagaimana Galaxy AI bisa membantu memudahkan hidup kita. Gitu.
tadi ada 3 aspek tuh terkait dengan komunikasi, terus kemudian entertainment ya, terus satu lagi untuk multitasking gitu ya, productivity. Kira-kira sebetulnya story behind objektifnya itu kira-kira apa sih Mas? Apakah memang menyasar segmen-segmen tertentu misalnya, atau ada story di balik itu? Atau mungkin Galaxy AI-nya nih kenapa namanya Galaxy AI gitu ya? Oke. Kalau kita lihat Galaxy AI sejak kita luncurkan pertama kali di S24 series di Januari 2024, kita pertama kali luncurkan Galaxy AI di sana, dan satu fitur yang waktu itu kita angkat adalah Circle to Search. Gitu. Nah, Circle to Search, kalau kita lihat kebiasaan orang Indonesia nih, kepo. Orang Indonesia kan kepo ya, curiosity-nya tuh tinggi gitu ya. Misalnya gini, saya naik kereta, naik komuter lain atau naik MRT gitu ya, terus saya lihat penumpang lain, itu sepatunya bagus tuh, masalah sepatunya, tapi saya nggak mungkin nanya sama dia tuh sepatunya apa, saya nggak mungkin nanya sama dia itu mereknya apa, berapa harganya gitu ya. Mau nanya malu gitu kan, saya tinggal pakai kamera smartphone saya foto sepatunya, saya circle to search, saya tinggal lingkarin aja tuh, lingkarin dari gambar sepatunya, saya tinggal lingkarin, nanti dikasih tahu nih sama si smartphone-nya, oh ini sepatunya mereknya A gitu ya, harganya sekian, bisa beli di retailer sekian atau e-commerce apa gitu ya. Nah, itu salah satu yang kita luncurkan waktu menggunakan Circle to Search di S24 series. Along the way, sampai kita luncurkan beberapa model-model baru, termasuk Foldable 6 di bulan Juli Agustus 2024, Fold 6, Flip 6, itu semakin banyak adaptasi atau acceptance terhadap Galaxy AI. Jadi waktu S24 series itu diluncurkan, penggunaan Galaxy AI masih sekitar 21-22%. Tapi sejak Foldable, which itu kurang lebih sekitar 7 bulan setelah S24 series itu dirilis, penggunaan Galaxy AI sudah di level 30-40%. Gitu. Artinya, kebutuhan terhadap Galaxy AI itu semakin tinggi. Dan itu nggak hanya kalau kita bicara tentang aspek produktivitas. Produktivitas ya salah satunya untuk bermultitasking tadi ya, tapi untuk berkomunikasi. Mungkin di antara kita semua yang wayangan fellas yang banyak yang suka traveling gitu misalnya, traveling betul, sekarang lagi healing ke luar negeri gitu, tapi lupa nggak bisa bahasanya, gitu. Nggak bisa bahasa setempat gitu kan. Gimana nih Samsung menjawab solusi itu gimana nih? Jadi itu contohnya salah satunya adalah kita interpreter gitu. Jadi kita punya interpreter yang bahkan kerennya adalah ini nggak perlu kita akses internet. Gitu. Jadi bayangin kalau kita baru liburan, kita lagi liburan nih ke Korea misalnya, kita liburan ke Korea, kebetulan mungkin orang-orang setempat mungkin bahasa Inggrisnya agak kurang gitu ya, atau kitanya justru yang nggak bisa bahasa Korea sudah pasti gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan interpreter di smartphone kita tinggal ngomong pakai bahasa kita aja, bahasa Indonesia gitu ya. Nanti smartphone kita akan langsung menerjemahkan ke bahasa tujuan kita. Bahasa kita ini bahasa Korea gitu, dan dia tinggal ngomong pakai bahasa dia aja, dan itu tidak butuh akses internet. Kadang kita baru datang ke negara tersebut, belum koneksi sama WiFi, belum beli SIM card lokal, nggak ada akses internet. Nah, ini menggunakan si Galaxy AI bisa kita pakai si interpreter. Jadi bisa banget nih Samsung menjadi jawaban akan pertanyaan-pertanyaan hidup nih. Kalau misalnya pengen FOMO, tadi ada Samsung Circle Search ya. Circle to Search. Jadi kalau misalnya Gen Z tuh biasanya kan FOMO ya, ngelihat orang pengen kayaknya lagi tren apa nih, outfit OOTD kan, tapi nggak tahu sebetulnya di mana. Nah, ini bisa banget pakai Samsung. Bisa banget. Alright, apalagi kalau misalnya pengen healing, terus biasanya kan sekarang lagi trennya opa-opa gitu ya, pengen nyari jodoh tapi bingung bahasanya, ternyata bisa juga. Bisa lewat Samsung. Bisa. Biro jodohnya ya. Biro jodohnya gitu. Jadi kayak aplikasi untuk dating ya. Iya, I see. Nah, sebetulnya inovasi-inovasi tersebut, Galaxy AI tersebut sebetulnya buat apa sih dilakuin Samsung? Apakah ini untuk menjawab tantangan terhadap industri, atau sebetulnya memang Samsung melihat celahnya gitu ya, di main pasar tuh sebetulnya memang sekarang sudah butuh gitu? Kalau kita lihat industri smartphone gitu ya, industri smartphone sejak mungkin kita runut balik dulu sedikit. Smartphone pertama kali diluncurkan tahun 2011. Waktu itu 2011 eranya smartphone itu sudah masuk di bagaimana sebuah handphone itu bisa membantu kita untuk banyak hal gitu ya, multitasking salah satunya gitu ya. Dan sampai pada akhirnya sampai tahun 2023 mungkin secara kebutuhan orang semakin meningkat, dan bagaimana mereka demanding for more gitu ya. Dan kita lihat bahwa Galaxy AI ini punya peran penting untuk menjawab kebutuhan konsumen tersebut. Jadi makanya inovasi yang kita berikan di Galaxy AI
itu tentunya untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap akses informasi yang lebih luas, lebih mudah gitu. Dan sesimpel dia hanya untuk menekan satu tombol aja untuk mencari sebuah informasi, atau bahkan memberikan sebuah perintah yang bisa dibilang perintah tersebut perintah yang cukup sulit untuk dilakukan oleh sebuah smartphone. Jadi smartphone kita udah kayak asisten pribadi kita nih sekarang nih, gitu ya. Makanya sejak kita luncurkan S24 series yang lalu sampai S25 series yang baru saja kita luncurkan, itu kita sangat fokus untuk bisa mengedukasi pasar juga pada akhirnya untuk bisa bahwa Galaxy AI akan bisa menjawab kebutuhan konsumen dalam aspek multitasking, dalam aspek produktivitas, komunikasi, sampai juga content creation tadi. I see. Jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan, sebetulnya Samsung ini menyasar at least ada 3 gitu ya, 3 segmen. Yang pertama mungkin tadi content creation di influencer atau Gen Z juga termasuk gitu ya. Betul. Untuk media entertainment, untuk editing segala macam. Kemudian tadi dari sisi produktivitasnya itu ada interpreter, terus kemudian mungkin transcribing ya. Transcribing, betul. Transcribing itu kan kepake banget untuk kita. Seperti itu. Terus dari untuk generasi berikutnya yang mostly general gitu ya. General ini berarti tadi ya bisa home appliance juga ya untuk ibu rumah tangga, terus kemudian bahkan anak-anak kosan yang sekarang gitu kan bisa juga berarti ya. Oke. Nah kemudian kalau sekarang kita kan lagi masuki era 5G, apakah ini berpengaruh? Karena kalau kita ketahuin di market gitu ya, Samsung ini menduduki nomor 1 market share terbesar untuk smartphone 5G di Indonesia. Apakah 5G ini juga akan mendrive penjualan Samsung nantinya ke depan gitu? Tentunya 5G kalau kita lihat ini akses internet juga harus menjadi lebih luas lagi untuk dijangkau oleh semua masyarakat ya. Tentunya ini kerjasama dengan operator partner juga sangat penting. Dan kita lihat bahwa sebuah smartphone sekarang tidak hanya bicara untuk kita untuk berkomunikasi semata, tapi juga untuk akses internet dan juga akses konten yang lebih mudah, lebih luas gitu ya, dan juga lebih cepat. Karena kan semakin banyak sekarang konten-konten yang juga bisa dibilang secara resolusi, secara kualitas itu semakin baik. Nah, konten-konten tersebut tentunya membutuhkan akses internet yang memadai. Dan kita lihat bahwa penetrasi 5G tersebut ini juga memang masih sangat luas, dalam arti masih bisa lebih luas lagi dan bisa lebih baik lagi. Dan kita lihat bahwa butuh sebuah smartphone yang tentunya akan bisa memaksimalkan potensi itu. Gitu. Jadi termasuk si Galaxy AI. Karena kalau kita bicara tentang AI, itu tidak hanya untuk pencarian informasi yang sifatnya statik gitu ya, tapi sifatnya juga dinamis. Nah, sifat pencarian informasi tersebut tentunya membutuhkan akses internet yang juga memadai. Jadi peran device dalam hal ini tidak hanya terhadap processing informasinya, tapi juga pencarian informasinya gitu ya. Maka termasuk untuk akses internet itu sendiri juga harus bisa memadai. Makanya kita lihat bahwa device-device 5G yang kita luncurkan sekarang bahkan ke level untuk ke yang makin terjangkau. Kemarin kita sudah meluncurkan A06 5G. Itu hanya di harga Rp2.399.000 sudah dapat smartphone 5G dengan chipset yang bagus, dan akses internet yang juga baik gitu ya, dan tentunya network 5G yang semakin sini juga semakin luas gitu ya. Maka itu salah satu komitmen kita untuk tetap bisa memberikan inovasi yang tidak hanya bisa dirasakan oleh kalangan tertentu, tapi juga semakin luas kalangannya, termasuk teknologi 5G yang ada di A06 5G. Gitu. Jadi kalau sekarang dengan kebutuhan akan internet cepat gitu, segala macam, bahkan Samsung udah masuk ke low entry-nya ya untuk yang 5G-nya. Iya, sudah masuk, betul. Oke. Tadi kita juga pengen tahu nih terkait dengan Samsung, kan ini consumer centric banget gitu ya. Sebetulnya channel apa sih yang digunakan sama Samsung untuk mengakses keinginan-keinginan pelanggan atau mendengar feedback dari customer gitu ya? Apakah ada komunitas mungkin yang di-develop sendiri in-house, atau mungkin ada platform lainnya gitu yang digunakan? Ya, salah satu kita juga punya komunitas Samsung Members gitu ya. Samsung Members ini sudah kita bentuk untuk salah satunya mendengarkan suara konsumen gitu ya. Apalagi mereka adalah pengguna loyal Samsung rata-rata gitu ya. Dan mereka memberikan feedback yang sangat konstruktif, terus juga membangun gitu ya terhadap bagaimana sebuah produk ini bisa dimaksimalkan, dan tentunya nanti untuk perbaikan ke depannya ekspektasi mereka seperti apa gitu. Nah, kita coba lihat bahwa pentingnya
Samsung members dalam hal ini dan juga community untuk kita bisa tetap engage dengan mereka itu sangat penting gitu, karena bagaimana sebuah produk itu pada akhirnya bisa memenuhi kebutuhan mereka dan tentu tetap kompetitif di era persaingan sekarang gitu. Oke. Nah, tadi kan berarti dengan adanya komunitas artinya udah berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di lokal gitu ya, domestik gitu ya. Nah, kira-kira kolaborasi apa lagi nih yang sebetulnya dilakukan Samsung terutama untuk komunitas di Indonesia? Mungkin kayak tadi ada interpreternya udah offline berarti ya bisa ya. Itu kan large language module-nya berarti di develop mungkin sama partner lokal atau siapa gitu, atau ada kolaborasi lain yang dilakukan sama teman-teman Samsung? Iya, tentu kolaborasi dengan pihak lain pun akan kita terus explore gitu ya. Tapi pada hal ini untuk AI khususnya yang bisa dibilang salah satu interpreter yang kita bisa menggunakan bahasa Indonesia di dalamnya, tentu ini kita kembangkan secara lokal, bekerjasama dengan Samsung Research Indonesia. Jadi kita memang mengembangkan untuk interpreter bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kadang memang ada AI yang tidak bisa secara direct untuk bisa menggunakan bahasa lokal kita sendiri gitu ya. Kadang kita harus pakai bahasa Inggris. Tapi di device kita di Samsung tanpa akses internet pun itu sudah tersedia untuk bisa kita gunakan interpreter menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini tidak hanya dalam aspek untuk bisa mentranslate bahasa, tapi juga memahami konteks pembicaraan. Misalnya tadi salah satunya transcript assist atau writing assist. Transcript assist, misalnya kita lagi meeting nih, gitu ya, ada 5, ada 6 orang gitu lagi meeting, kemudian kita harus, pasti salah satunya harus yang ada yang catat kan, bisa minutes of meeting ada yang catat tuh, dia kan ada notulennya biasanya. Coba bayangin kita lupa gitu ya, siapa yang tadi catat meetingnya gitu ya. Nah, di menggunakan salah satunya si interpreter itu dan juga assisting untuk bisa transcript assist, itu kita ngobrol biasa aja. Dan AI akan mengenali ada berapa orang yang ada di situ. Akan mendefine jadinya orangnya ya. Iya, misalnya saya nomor 1 gitu ya. Ada nomor 2, ada nomor 3 gitu ya yang untuk pembicaranya. Nanti di sana akan selain ditranskrip tapi juga akan disummarize. Jadi udah langsung ada tuh poin-poin bahasan meetingnya apa aja gitu ya. Jadi nggak usah kadang-kadang catatan semua kita catat gitu ya. Nanti pas ditanya sama atasan, jadi tadi meetingnya apa aja, summary-nya apa gitu ya. Udah ada. Dia pakai Samsung S25 gitu ya. Udah ada si transcript assist-nya, udah langsung di-summarize, tinggal kirim momnya ke tim di situ. Oke. Jadi simplify life banget ini ya. Simplify life, betul. Cheat sheet. Life hacking gitu ya. Oke. Tadi kan udah di-share juga ya terkait dengan Samsung untuk yang di profesional mungkin ya. Tapi gimana kalau misalnya kita beranjak ke lifestyle? Karena setelah pandemi kita lihat ada behavior yang berubah nih. Teman-teman ini lagi ingin membangun healthy life seperti itu. Nah, gimana Samsung memberikan inovasinya gitu ya? Iya, healthy life. Jadi memang kalau kita lihat setelah masa pandemi kemarin, orang udah mulai olahraga di luar, orang udah mulai aktivitas di luar gitu, dan kita lihat bahwa behavior atau concern terhadap health conscious itu semakin tinggi sekarang. Dan inovasi yang kita berikan terhadap produk yang kita luncurkan itu salah satunya, kalau tadi ada smartphone, ada home appliance gitu ya. Tapi ini juga kita ada Galaxy Watch. Galaxy Watch kebetulan yang saya pakai ini, Galaxy Watch Ultra. Jadi untuk yang ada health conscious market gitu, audience ya, pernah nggak kita tahu kualitas tidur kita? Ada yang pernah cari tahu nggak, saya semalam tidurnya bagus apa enggak sih? Sleep quality saya gimana sih gitu ya? Udah masuk ke REM atau belum nih? Udah masuk ke REM atau belum nih gitu kan, yang orang-orang kompetitif nih biasanya nih. Kayak biasanya, karena gini, hidup sehat itu nggak cuma dari makanan, nggak cuma dari olahraga, tapi juga kualitas tidur yang baik. Gitu kan. Nah makanya saat kita misalnya menggunakan Galaxy Watch atau Galaxy Ring yang kita juga sudah luncurkan, kita tidur pakai 2 device ini aja. Nanti pada pagi harinya device kita akan menganalisa, AI-nya akan menganalisa untuk kualitas tidur kita semalam seperti apa. Dan itu tidak hanya dari aspek jumlah waktu tidurnya, misal 7 jam gitu ya. Tapi dalam 7 jam itu bisa di-track itu misalnya deep sleep-nya berapa lama, REM-nya berapa lama gitu ya. Dan waktu di pagi harinya dia skornya berapa. Nah nanti akan dilihat tuh energy score-nya. Nah energy score ini yang pada akhirnya di keesokan harinya, yang mungkin saya kadang-kadang suka nge-gym nih tiap pagi, dia akan kasih tahu AI-nya, Samsung Health akan kasih tahu, Ilham, kamu hari ini karena tidur kamu semalam bagus, kualitinya juga bagus, waktunya juga cukup, hari ini kamu udah bisa untuk balik ke gym lagi. Atau bahkan
body lifting juga bahkan udah oke nih hari ini nih, atau lari 5 km tuh bisa. Buat Ya kayak suggestion loh. VO2 max-nya kayak VO2 max yang seperti apa gitu. Iya, Jadi heart rate-nya ya juga kan. tidak hanya sekedar tracking tidurnya, tapi juga bisa kasih suggestion hari ini saya harusnya aktivitasnya seperti apa. Gitu. Jadi itu salah satu inovasi yang kita berikan untuk bisa menjawab kebutuhan terhadap audiens atau target segmen yang ada di health conscious atau wellness gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang mungkin tentunya masih banyak inovasi-inovasi lainnya yang akan ditelurkan ya sama Samsung gitu ya. Nah, kira-kira sebetulnya ke depan ini seperti apa lagi sih yang ingin dibangun sama Samsung ya tentunya gitu. AI yang seperti apa lagi sih yang akan diimplementasikan atau yang ingin di-develop gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang di era AI, salah satu yang jadi concern adalah security. Nah, bagaimana Samsung ini menjawab tantangan tersebut gitu terhadap security. Apalagi kita sekarang di era cashless payment kayak sekarang kan semua transaksinya dari HP gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana tuh Mas? Iya, jadi mungkin kalau saya pisahkan dua jawabannya. Yang pertama untuk yang aspek kedepannya kita akan seperti apa untuk pengembangan AI. Jadi kalau kita lihat sekarang di S25 series kita pertama kali perkenalkan salah satu adalah multimodal search. Multimodal search. Sebelumnya kita tadi saya sudah sampaikan tentang circle to search. Pencarian informasi hanya cuma ningkarin gambar yang ada di smartphone kita. Arti single object gitu ya. Single object betul. Nah, multimodal search ini bahkan another next step-nya lagi nih, gitu. Jadi bayangin kalau kita pernah gak, mungkin biasanya yang bapak-bapak nih, yang di rumah, kalau lagi ada istrinya, dia tahu harus masak apa, istrinya tahu bisa masakin dia, gitu ya. Tapi bayangin kalau misalnya saya di rumah sendiri, istri saya lagi pergi, istri saya cuma bilang, itu ada bahan-bahan makan di kulkas, masaknya sendiri. Lah saya nggak bisa masak gitu kan. Nah saya tinggal pakai S25 sehari saya buka kulkasnya, saya foto isi kulkas saya langsung tanya Gemini. Gemini, dengan isi kulkas saya ini, saya bisa masak apa? Gemini akan kasih tahu, dengan bahan makanan yang ada di kulkas seperti ada di gambar, kamu bisa masak misalnya sayur asem gitu misalnya. Beberapa opsi yang sesuai dengan gitu ya? Ada yang di gambar apa aja ingredients yang ada di kulkas itu gitu ya. Jadi semudah itu. Jadi pencarian informasinya ini another step level lagi nih gitu ya. Dan ini akan sangat memudahkan kita. Dan itu salah satu contohnya aja. Tapi di luar itu banyak sekali skenario yang mungkin akan memudahkan hidup kita dalam pencarian atau akses informasi gitu. Dan untuk menjawab tadi yang kedua tentang security. Security tentunya kita tahu bahwa AI itu semakin hari semakin berkembang dan pastinya juga membawa concern terhadap aspek security. Apakah data saya akan bisa breach gitu ya? Apakah data saya akan bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab gitu? Nah, kita sudah tanamkan fitur yang kita sebut sebagai Samsung Knox di smartphone kita, di S25 series juga ada. Di Samsung Knox tersebut untuk menjawab concern terhadap aspek security dengan cara semua data-data pribadinya itu kita masuk ke dalam satu hardware khusus kita sebut sebagai Samsung Knox Vault, dan semua data pribadi dari mulai fingerprint, kemudian juga password untuk misalnya pin smartphone kita gitu, itu akan masuk semua ke dalam Samsung Knox Vault tersebut. Dan satu lagi, kalau kita misalnya, karena sebuah AI itu ada dua, ada AI yang kita bekerja based on device atau on device based gitu ya, dan juga AI yang on cloud basis. Nah mungkin ada konsumen yang, saya nggak mau deh pakai AI yang on cloud basis, yang datanya dikirim ke third party atau bahkan ke cloud gitu ya. Saya mau matiin deh fitur AI yang ini, itu pun kita di pilihannya. Jadi kita kembalikan lagi ke konsumen, jika ingin experience AI yang lebih luas, kita bisa nonaktifkan fitur tersebut. Tapi untuk yang mungkin konsumen saya mau menggunakan AI yang ada di device saja deh, jadi kita bisa aktifkan fitur tersebut. Oke, jadinya itu memungkinkan kita untuk memberikan kita privasi ya. Privasi, betul. Jadinya nggak bisa ke-track sama salah satu search engine optimization gitu kan. Iya. Oke. Tadi salah satu device atau flagship Samsung yang paling terbaru itu kan S25 ya. Kira-kira S25 itu keunggulannya apa aja sih Mas sebetulnya? Oke, S25 kita luncurkan di Januari yang lalu, kurang lebih ada hampir 2 bulanan deh di market. Paling tidak ada 3 yang kita unggulkan di S25 series. Itu pertama tentunya Galaxy AI yang terbaru, yang tadi mungkin beberapa kali ke-spill tentang multimodal search, kemudian juga ada lagi kita sebut sebagai human-like agent. Human-like agent, nanti saya akan coba jelaskan lebih lanjut. Terus kemudian yang aspek yang kedua yang kita angkat di S25 series tentunya kamera.
Karena S25 series itu terkenal, S series terkenal untuk aspek kameranya. Yang hobinya nonton konser itu biasanya tuh harus bawa S Ultra tuh biasanya untuk bisa zoom. Saya nggak masalah duduk paling belakang selama saya bawa S25 Ultra misalnya gitu ya. Berasa VIP ya? Berasa VIP karena kontennya tuh dekat gitu kan, kayak sama si penyanyinya gitu atau artis Koreanya gitu. Terus yang ketiga itu performance. Yaitu performance ini kita bawa dari aspek peningkatan chipset yang paling kencang saat ini yang ada di market, yaitu Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Terus yang keempat, tambahan sebenarnya ini adalah dari aspek desain. Jadi di S25 series, khususnya di S25 Ultra, ini menjadi S Ultra yang paling ringan, paling tipis, kemudian juga tanpa kita harus mengurangi baterai atau bahkan layar. Karena secara dimensi itu lebih kecil, tapi secara layar lebih luas sebenarnya. Jadi bisa dibilang bezel itu makin tipis sekarang gitu ya. Jadi paling tidak 4 hal tersebut yang kita bawa dan kita harapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Oke. Terus gimana tuh tadi ada human like agent tuh seperti apa tuh? Human like agent, jadi kita salah satu fitur yang dibawa itu adalah seamless action across apps. Mungkin agak rumit pelafalannya. Jadi seamless action across apps ini, bayangkan kalau kita yang hobinya misalnya nonton konser artis K-pop gitu misalnya ya, kadang kita harus behavior kita sekarang, saya sebut behavior kita sekarang dulu saat kita pencarian sebuah informasi. Kita biasa akses Google dulu, cari konser K-pop di Indonesia bulan Maret gitu misalnya. Cari dulu informasi, Google akan melist down siapa aja yang akan tampil di Indonesia di bulan Maret untuk artis Korea, tampilnya di mana, tanggal berapa, jam berapa, itu ada semua masuk tempatnya. Kadang kita harus klik dulu informasi tersebut untuk tahu lebih detail, baru kita masukin ke kalender kita supaya kita nggak lupa gitu kan. Itu behavior yang kita ada sekarang. Bayangin kalau sekarang kita tinggal semudah kita hanya klik sebuah side button ini aja. Kita side button ini, kita ngomong langsung ke smartphone-nya. Dan pakai bahasa Indonesia bisa loh, pakai bahasa Indonesia aja. Cariin konser K-pop di Indonesia di sekitar bulan Maret 2025 dan masukin ke kalender saya. Saya ngomong itu aja. Dan semuanya si seamless action across apps akan mencarikan informasi tersebut dan langsung masuk ke Samsung kalender kita. Jadi semua prosesnya ada di background. Kita nggak perlu lihat hasilnya karena semuanya akan dicari informasinya dan masuk ke kalender kita. Itu skenario yang mungkin akan terjadi. Atau mungkin skenario lain yang mungkin bisa terjadi adalah, bayangin kalau kita lagi jalan, lagi nyetir di mobil, terus kemudian saya harus kasih alamat meeting gitu misalnya. Saya misalnya mau ke Grand Indonesia gitu ya, Grand Indonesia Mall. Teman saya WhatsApp, misalnya namanya Arif gitu ya. Arif WhatsApp ke saya, meetingnya di mana? Saya nggak mungkin, saya lagi nyetir, saya nggak mungkin ngetik, saya nggak mungkin nyari alamat gitu ya. Saya tinggal klik ini aja, site button-nya, saya bilang, cariin lokasinya Grand Indonesia Mall dan kirim lokasi ini ke WhatsApp-nya Arif. Dan Arif akan langsung terima WhatsApp dalam bentuk Google Maps link-nya. Dia tinggal klik, meetingnya di sini. Gitu, itu yang kita sebut sebagai human like agent atau seamless action across apps. Gitu ya. Artinya beberapa aplikasi yang berjalan bersama di belakang dengan satu perintah kita suara aja itu bisa diselesaikan. Sudah diintegrasikan ke semuanya gitu. Betul, bahkan ke aplikasi yang berbeda kan, ke WhatsApp itu tadi. Beda platform gitu. Beda platform bahkan. Itu berasa kayak punya personal assistant bawa-bawa kemana-mana tuh. Kalau personal assistant mungkin cuma 8 jam doang dan kita harus bayar lagi kan. Ini kita nggak perlu bayar, investasi di smartphone kita aja. Iya betul. Wow. Itu ya bisa dibilang itu adalah inovasi yang menarik untuk kita, apalagi yang kita hidupnya commute gitu ya di Jakarta sekarang, bolak-balik lah, nyetir lah, macet lah gitu ya. Jadi dia akan sangat memudahkan kita sih dalam aspek productivity gitu. I see. Terus kalau misalnya terkait dengan mungkin content creation gitu ya, nyebutnya content creation, ada fitur-fitur lain gitu yang mungkin jadi top of mind-nya atau kesenangan dari pengguna Samsung gitu? Kalau kita bicara tentang content creation, tentunya gini, kita surfing banyak sekali segmen audience ya. Salah satunya adalah yang passion point-nya bikin konten. Itu atau yang mungkin mereka ambisinya atau ambinya tuh mau jadi seorang content creator, mau centang biru lah gitu ya, mau influencer gitu, pengen banget centang biru gitu pokoknya. Nah, kontennya harus bagus-bagus dong. Bayangin kalau kita misalnya lagi bikin konten vlog di sebuah area pantai gitu misalnya. Saat kita bikin konten vlog di area pantai, pantai itu kan
nggak cuman ada air doang kan, tapi juga ada suara ombaknya, ada suara anginnya, ada suara perahunya gitu, kadang ada suara anak kecil lari-larian gitu. Konten kan kalau kita banyak suara noise yang nggak bagus tuh kadang justru malah nggak bagus konten kita. Engagementnya juga akan rendah. Nah jadinya kita punya fitur yang disebut sebagai audio eraser. Jadi si smartphone kita S25 series akan mampu membaca ada berapa tipe suara di konten tersebut. Dia akan membaca, oh ada suara angin, suara orang, suara ombak, suara noise yang lain, dan suara si konten kreatornya. Jadi kita bisa pilih suara mana yang mau kita hilangkan atau kita kurangin, atau suara mana yang mau kita fokuskan. Jadi konten kita, mungkin kalau selama ini kalau yang konten-konten vlogger yang sudah profesional, mereka pasti pakai clipper sendiri kan. Tapi kalau konten yang baru awal nge-vlog, mungkin nggak pakai tuh clipper. Nah, kita tinggal pakai S25 Ultra kita untuk nanti di-remove suara-suara tersebut. Dan jadinya kontennya akan jadi lebih estetik lagi gitu. Lebih clear jadinya. Lebih clear lagi. Iya. Gitu. Itu untuk aspek content creation, dan juga pernah kan kita misalnya foto bareng-bareng, ada sebuah objek yang bagus, tapi banyak objek yang lain yang kita nggak mau. Ya kan? Nah itu kita mau remove objek itu, dan kita bisa gunakan si objek eraser untuk menghapus objek-objek yang tidak kita inginkan. Dan kadang ini bisa jadi tantangan sendiri nih, karena kadang-kadang objek yang kita hapus malah diisi oleh konten yang kita mau gitu loh. Dan bagaimana si Galaxy AI bisa mempelajari konten tersebut supaya hasilnya tetap bisa relevan atau sesuai dengan asli dari objek yang kita ambil. Oke. Ada juga generating image gitu ya? Bisa ya? Betul, generative edit. Misalnya kita foto gunung gitu ya. Kayak gunungnya kurang lebih bagus kalau ada mataharinya nih. Gitu. Pas gambarnya matahari bulat gitu kan. Yang nggak bisa gambar bener tuh asal-asalan aja bentuknya matahari, jadi tuh matahari. Nggak akan jadi matahari yang Teletubbies kok gitu. Jadi matahari beneran gitu kan jadi bentuknya. Jadi semenarik itu untuk aspek content creation-nya. Tapi gimana Samsung membatasi content creation itu terhadap generating image tadi mungkin, terus kemudian ada juga terkait AI sekarang kan banyak juga yang bisa mengimitasikan seseorang segala macam gitu ya. Apakah ada mitigasi plan yang dibuat sama Samsung untuk membatasi hal-hal tersebut gitu ya, untuk tidak disalahgunakan gitu sama oknum-oknum? Ya ini terkait tentang hak cipta sebenarnya. Bagaimana sebuah konten yang kita buat itu tidak melanggar hak cipta dari seseorang gitu misalnya. Karena tadi dari semua aspek AI yang kita sudah bicarakan, pastinya aspek tersebut jadi aspek yang concern yang sangat penting gitu. Dan kita lihat di konten-konten yang kita bisa gunakan di Galaxy AI kita. Contoh misalnya tadi foto yang kita hapus objek orangnya. Itu kalau ada orang niat jahat itu bisa diaplikasikan ke banyak hal sebenarnya kan. Dan kita berkomitmen untuk bisa menanggulangi hal tersebut dengan cara setiap konten yang di-generate oleh AI itu pasti akan ada watermark di image-nya. Jadi this content is generated by AI gitu misalnya. Itu jadi paling tidak dari aspek tersebut bisa dikenali bahwa konten yang kita buat itu di-generate oleh AI. Jadi paling tidak itu bisa menghindari terhadap aspek konten-konten yang takutnya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi betul. Itu hal yang sangat penting untuk kita coba berikan solusi terhadap kemungkinan terhadap pelanggaran hak cipta. Jadi komprehensif banget nih Samsung bisa men-serve fanboy-fanboynya mungkin atau apa namanya pengguna setianya gitu ya. Jadi tadi udah ngomongin beberapa home appliance, terus kemudian Samsung S25 yang baru. Tapi sebetulnya ekosistem apa lagi sih yang bisa mengoptimalisasikan dan jadi cheat sheet kita, life hack kita gitu dalam menjalani kehidupan ini? Kira-kira ekosistem apa lagi sih sebetulnya yang mungkin kayaknya harusnya ini nih berguna banget nih untuk kita gitu ya? Jadi kalau kita bicara ekosistem, pastinya selain smartphone gitu ya, smartphone yang pasti kita bawa kemana-mana kan smartphone kita kan. Terus kemudian kalau saya sekarang udah dipakai Galaxy Watch, kemudian ada Galaxy Ring, terus ada Samsung Galaxy Tab di sini gitu untuk semua productivity. Jadi ekosistem yang kita bawa itu untuk supaya secara experience penggunaan sebuah device itu tentunya akan membantu produktivitas kita sehari-hari. Jadi untuk yang bekerja dia mau akses internet atau dia akses kebutuhan informasi yang lebih luas, atau bahkan misalnya untuk produktivitas dia harus bekerja menggunakan cloud, dia menggunakan Office gitu ya. Samsung Galaxy Tab tentunya jadi device yang mumpuni untuk itu gitu. Terus kemudian untuk yang tadi wellness, yang dia ada health conscious ataupun sport enthusiast,
Galaxy Watch dan Galaxy Ring tentu jadi produk yang secara ekosistem tentunya akan saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi ekosistem tersebut yang pada akhirnya kita lihat bahwa tipe orang yang terhadap kebutuhan akses informasi, kemudian juga activity-nya juga banyak di luar dan bermultitasking, itu yang kita lihat sebagai target konsumen yang sangat relevan gitu terhadap produk ekosistem yang kita tawarkan gitu. Jadinya dari aspek tersebutlah Galaxy ekosistem yang kita sediakan dari mulai tablet, smartwatch, wearables sampai Galaxy Buds gitu ya, itu kita berikan untuk inovasi yang terbaik untuk si konsumen supaya kebutuhan mereka akhirnya terpenuhi gitu. Oke, nice. Nah, dari ekosistem tersebut tentunya kan ini ada development ke depannya gitu ya. Tadi mungkin kita sudah mengenal beberapa inovasi yang akan dilakukan Samsung dalam jangka waktu dekat gitu ya. Nah, kira-kira 5-10 tahun lagi kebayang nggak nih Mas, inovasi apa lagi nih kira-kira yang mau dilakukan sama Samsung? Mungkin kayak virtual reality mungkin, atau mungkin bisa ada Samsung Glass gitu, atau mungkin bisa juga masuk ke metaverse nanti, who knows? Kira-kira apa? Ke depannya tentunya pasti ke depannya untuk menjawab tantangan perkembangan dan juga kebutuhan konsumen, itu yang paling penting. Bagaimana sebuah inovasi pasti nggak akan relevan kalau itu pada akhirnya tidak memenuhi kebutuhan konsumen itu sendiri gitu ya. Jadi fokus kita untuk tetap bisa memberikan inovasi terbaik agar memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, dan kita lihat bahwa ke depannya masih banyak aspek atau ruang untuk bisa berkembang, khususnya di Galaxy AI di sini, dan bagaimana Galaxy AI pada akhirnya nanti juga bisa membantu kehidupan kita sehari-hari dan semakin relevan terhadap use case kebutuhan kita di aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Baik itu yang misalnya di pekerja kantoran, dia seorang travel vlogger, dia seorang ibu rumah tangga bahkan gitu. Hal-hal tersebut yang pada akhirnya kita lihat relevansi terhadap kebutuhan konsumen ini yang menjadi poin pentingnya gitu. Jadi inovasi kalau tidak ada relevansinya juga itu tidak bisa dibilang inovasi gitu ya. Pada akhirnya kebutuhan konsumen tersebutlah yang kita harus bisa jawab. Oke, jadi dengan segala banyak fitur AI tadi yang disebutkan, tapi kan kadang message itu belum tentu tersampaikan gitu ya sama pengguna Samsung di luar sana gitu. Nah, kira-kira sebetulnya hambatan apa aja sih yang biasanya ditemuin sama pengguna Samsung gitu ya? Apakah message-nya itu sampai, fitur-fiturnya sudah teroptimalisasi sama teman-teman di sana, atau mungkin dari sisi pricing-nya, karena saat ini kan masih ada di high end gitu ya. Kira-kira gimana nih Mas? Mungkin gini, kalau kita lihat dari aspek hambatannya dulu gitu ya. Hambatannya sebenarnya cara kita mengedukasi gitu ya, mengedukasi masyarakat tentang fitur-fitur Galaxy AI contohnya gitu ya. Salah satunya kita sering kali melakukan sesi workshop atau mini workshop lah di Samsung Store gitu. Jadi sebenarnya itu open for public gitu ya, untuk siapapun yang mau belajar tentang Galaxy AI, mau tahu gimana cara untuk bisa memaksimalkan fitur tersebut, itu bisa datang ke Samsung Store. Biasanya tuh ada jadwal-jadwalnya gitu, kadang-kadang ada yang temanya tentang AI, temanya tentang kamera, tentang content creation, itu bermacam-macam gitu, untuk kita bisa coba belajar lagi di toko kita sendiri gitu ya. Terus bagaimana nanti fitur tersebut juga bisa pada akhirnya relevan dan juga bisa dimaksimalkan oleh pengguna kita gitu. Makanya aspek tersebut, aspek edukasi pasar terus kita lakukan melalui salah satunya media event, kemudian podcast kita hari ini juga salah satu bentuk untuk kita bisa mengedukasi pasar juga gitu. Terus kemudian untuk yang berikutnya tentang gimana untuk supaya bisa Galaxy AI ini bisa dijangkau masyarakat bisa lebih luas lagi gitu ya. Mungkin kalau yang teman-teman di sini semua tahu, mungkin Galaxy AI adanya di smartphone X series doang, mahal, di foldable. Sebenarnya tidak gitu ya. Sebenarnya tidak. Kita sejak kita luncurkan S24 series tahun lalu, kemudian juga foldable, ya itu adalah di segmen flagship. Tapi sejak kita luncurkan S24 FE di tahun lalu bulan Oktober, itu sudah di range harga 9 jutaan, itu jadi sebuah smartphone yang full capability Galaxy AI ada di sana juga, semakin affordable lagi untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Dan bahkan kita juga sudah luncurkan di A35 dan A55 tahun lalu. Udah Sorry A juga. Sorry A sudah bisa merasakan atau experience Galaxy AI. Belum full Galaxy AI, tapi paling tidak dari aspek untuk circuit to search sudah bisa.
Itu nanti di yang produk baru yang kita luncurkan hari ini kebetulan itu A36 dan A56 itu bahkan ada beberapa fitur Galaxy AI yang juga kita bawa di sini. Bahkan sudah di level harga 5 jutaan sudah bisa merasakan beberapa fitur Galaxy AI yang sudah kita kenalkan sejak S24 series yang lalu. Itu makanya itu adalah bentuk komitmen kita supaya Galaxy AI semakin diterima oleh masyarakat lebih luas lagi dan menjangkau segmen pasar yang juga tidak hanya di segmen flagship gitu. Oke, sip, begitu. Nah, kemudian sebetulnya apa sih yang jadi key consideration gitu ya untuk teman-teman ini menggunakan Samsung untuk purchase Samsung kira-kira secara general untuk smartphone-nya mungkin ya? Iya. Mungkin secara general purchase driver gitu ya, purchase driver utama kenapa sih mau beli Samsung gitu ya. Kita seringkali melakukan studi itu terhadap pengguna yang sudah menggunakan produk Samsung. Gitu. Salah satunya adalah ini sebenarnya depends dari produk apa yang dia beli gitu ya. Tapi salah satunya untuk misalnya si smartphone gitu biasanya tuh kamera. Biasa kamera itu nomor satu. Kamera itu nomor satu. Bisa nanya dulu kamera bagus apa enggak, kamera bagus apa enggak. Kedua kemudian adalah baterainya tahan lama enggak gitu. Baterai life-nya bisa dipakai 2 hari atau 3 hari atau 1 hari gitu. Jadi perbedaan-bedaannya biasanya ada di kamera, top 3-nya ya biasanya kamera, baterai, kemudian juga ketiganya biasanya performance biasanya yang kaitannya tentang chipset, kemudian RAM-nya berapa besar gitu ya. Terus kemudian setelah itu biasanya desain, baru setelah itu mulai ada perubahan sejak kita perkenalkan Galaxy AI tahun 2024, sudah mulai bergerak, top 3 mulai berubah nih, top 3 udah mulai, Galaxy AI udah mulai makin tinggi gitu. Jadi kenapa mereka pada akhirnya mau membeli produk Samsung, salah satunya adalah kehadiran Galaxy AI sebagai pembeda dibanding competition yang ada sekarang. Iya, jadi ini udah nge-drive customer untuk melakukan purchase juga sebetulnya sekarang. Betul, masuk ke top 3 ya, consideration-nya ya. Jadi salah satu purchase drivers-nya lah gitu. Betul. Oke. Lalu gimana kalau misalnya terkait dengan Samsung S25 nih yang baru? Kira-kira sebetulnya apa sih yang menggerakkan customer gitu ya untuk melakukan purchase di Samsung S25 ini? Jadi apakah fitur tadi Galaxy AI-nya, mungkin fitur-fitur baru yang baru dirilis, atau dari performance tentu ada peningkatan juga gitu? Iya. Kalau kita lihat data lebih dalam lagi tentang S25 series, sebenarnya siapa sih yang beli S25 series gitu ya? Itu bisa dibilang kurang lebih ada di sekitar 6 dari 10 orang itu rata-rata adalah mereka pengguna Samsung sebelumnya. Jadi bisa dibilang retention gitu ya, retention loyal user gitu. Dan kenapa mereka mengupgrade? Mereka rata-rata merasa bahwa S25 Ultra khususnya ini sekarang lebih enteng device-nya. Jadi secara desain, perubahan desain yang kita bawa di S25 Ultra itu cukup diapresiasi oleh konsumen. Terus kemudian peningkatan dari aspek chipsetnya sendiri makin kencang lagi gitu ya. Dan kalau diperhatikan lebih dalam lagi sebenarnya untuk dari aspek software, jadi kalau flagshipnya Samsung itu kita berikan software update sampai dengan 7 tahun. 7 tahun. Gitu. Jadi sebenarnya secara device kita bisa pakai smartphone itu 7 tahun loh ke depan loh gitu ya. Dan tetap kita berikan software update-nya juga gitu. Jadi kadang mungkin ada yang ini cuma 2 tahun, cuma 3 tahun, setelah itu stop tuh udah nggak ada update software lagi gitu. Tapi di flagship kita semua kita berikan 7 tahun software update dan juga security update. Jadi nggak usah khawatir yang misalnya saya mau pakai device, mau pakai smartphone lama nih, nggak mau cuma beli sekali, tapi misalnya 2 tahun, 3 tahun sekali baru ganti gitu. Dan ini sebenarnya device yang cocok untuk bisa kita gunakan dalam waktu jangka yang cukup panjang gitu. Jadi makanya untuk hal tersebut kita lihat bahwa alasan-alasan kenapa pada akhirnya mereka beli S25 series itu salah satunya adalah bisa dipakai lebih lama, desainnya juga lebih baik, AI juga lebih banyak gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang kita lihat bahwa ini cukup memenuhi kebutuhan konsumen. Desainnya juga timeless lah ya. Iya, desain timeless. Jadi long lasting lebih lama gitu. Oke, jadi tadi udah banyak banget nih fitur-fitur yang di-share sama Mas Ilham berikut dengan ekosistemnya gitu ya. Kira-kira ada nggak sih Mas pesan yang ingin disampaikan sama teman-teman WNS Velas ini seperti apa untuk bisa masuk ke dalam Samsung ekosistem mungkin? Untuk masuk ke dalam keluarga Samsung gitu ya. Samsung gitu. Ya mungkin buat WNS Velas yang masih penasaran gitu untuk sebuah device apa sih sebenarnya yang cocok buat kita gitu untuk bisa mendukung produktivitas kita, mendukung komunikasi kita dan juga mendukung aspek misalnya sampai content creation gitu ya. Dan S25 series ini menjadi device yang sangat cocok sebenarnya untuk bisa menjawab kebutuhan tersebut. Karena bisa dibilang jadi flagship yang all rounder
Dan dari aspek kameranya, kemudian juga desainnya, performance-nya, dan Galaxy AI-nya itu sangat bisa kita andalkan. Untuk bisa tidak hanya dari aspek kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, tapi juga untuk aspek content creation juga entertainment. Dan all-rounder ini berarti bahasa yang sangat menarik karena di semua aspek itu bisa jadi lebih unggul gitu ya. Dia bisa menjawab kebutuhan kita masing-masing. Oke, nice. Oke, thank you banget nih Mas Ilham. Jadi mungkin terkait dengan podcast kita hari ini, tentunya dengan adanya AI ini ada 3 objektif yang kita dapatkan. Yang pertama tentunya meningkatkan produktivitas kita tentunya tadi ya, dari Samsung Interpreter, kemudian transcribing, lalu ada content creation seperti itu. Kemudian yang kedua sebetulnya kita juga bisa mengefisiensikan dari sisi waktu, kemudian dari cost yang mungkin akan timbul gitu ya. Dengan adanya ini tentunya kita bisa menghemat atau cut cost di beberapa aspek yang sebetulnya tidak perlu kita keluarkan sekarang gitu dengan adanya Samsung Galaxy AI ini. Kemudian yang ketiga tadi kita lihat juga udah menyentuh terkait dengan healthy lifestyle, artinya bisa memitigasi resiko-resiko yang sebetulnya kita miliki gitu ya dalam kehidupan. Tentunya ada beberapa orang-orang gitu ya yang memiliki riwayat penyakit yang sebetulnya bisa juga dimitigasi, kita tracking melalui device wearable yang kita gunakan, terutama tadi ada Samsung Galaxy Watch seperti itu. Jadi itu podcast kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.